Korban bencana alam letusan gunung api Lewotobi laki-laki yang mengungsi secara mandiri di Waidoko, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur dan NTT sejak beberapa hari terakhir ini kekurangan air bersih hingga Senin 9 Juni 2025. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa berjalan kaki sejauh 3 kilometer ke Desa Nobo menuju lokasi aliran air yang dialirkan lewat seutas selang kecil. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Flores yang telah bergabung, ada Paul Kabelen. Rekan Paul, silahkan laporan Anda. Baik, selamat siang rekan Kalinda. Eh, Warga pengungsi ataupun korban erupsi Gunung Lotowi laki-laki yang berasal dari Desa Nobo, Kecamatan Ilebura, yang memilih mengungsi secara mandiri di perkebunan di wilayah Waidoko saat ini mengalami krisis air bersih. Krisis air ini sudah terjadi sejak pertama mereka mengungsi di bulan Januari 2025 dan keadaannya semakin parah selama 2 pekan terakhir untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi dan mencuci. Warga penyintas dari Desa Nobo ini harus berjalan kaki dari Waidoko ke desa mereka di Desa Nobo sejauh kurang lebih 3 kilometer. Mereka ke sana untuk mengambil air di bak induk yang berada di pinggir jalan Trans Flores yang menghubungkan Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika dan kabupaten lain yang ada di wilayah barat Pulau Flores. Dan eh, dalam satu hari mereka hanya membawa 2 jerigen sekitar 10 liter yang biasa dibawa oleh anak-anak, remaja maupun orang tua, karena memang jaraknya sangat jauh. Dengan jarak tempuh yang cukup jauh itu mereka memakan waktu perjalanan kurang lebih 20 menit lamanya. Kemudian ada juga warga yang datang memakai kendaraan sendiri, yaitu sepeda motor. Sementara warga yang tidak punya kendaraan, mereka berjalan kaki dan kadang mereka beristirahat menunggu tumpangan yang biasanya para pelintas yang lewat dengan kendaraan roda 4. Dan menurut salah seorang warga, Agustinus Gehi, mengatakan bahwa eh, bak penampung yang ada di Desa Nobo itu menjadi satu-satunya sumber air yang bisa mereka dapatkan untuk mereka bawa ke pengungsian di Waidoko, yang di sana ada puluhan kepala keluarga yang tinggal di belasan pondok. Dan sejak beberapa hari terakhir ini memang kondisinya semakin parah, dan biasanya warga penyintas yang mengungsi mandiri di Waidoko ini diberi bantuan air bersih dengan mobil tangki yang disediakan oleh Yayasan Karitas. Adapun yayasan ini sudah sejak awal terus memperhatikan korban erupsi, yang utamanya adalah mereka-mereka yang mengungsi secara mandiri, termasuk warga Desa Nobo yang berada di Waidoko. Namun beberapa pekan terakhir bantuannya sudah tidak selancar dulu lagi, sehingga warga pun harus berpikir keras dan mencari alternatif. Salah satunya itu mereka mengambil air di kampung mereka dengan berjalan kaki. Dan memang sebagai informasi tambahan, warga pengungsi di Waidoko ini mereka mulai membuka permukiman baru, pembukaan permukiman baru di wilayah Waidoko ini tidak jauh dengan rumah contoh berukuran 6 kali 6 meter yang disediakan oleh pemerintah melalui BNPB, yang juga dikerjakan oleh pihak BPBD Kabupaten Flores Timur. Rumah contoh ini diperuntukkan bagi para pengungsi yang memilih direlokasi secara mandiri dengan syarat menyiapkan lahan bersertifikat hak milik. Kendati mempunyai lahan sendiri, namun warga di Desa Nobo yang mengungsi di Waidoko sudah membangun rumah mereka dengan material seadanya. Ada juga yang sudah mulai membangun fondasi untuk selanjutnya dikerjakan pembangunan rumah. Padahal BPBD, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur, Lili Muat Ayeng, ketika diwawancara beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa pemerintah selalu siap membantu warga penyintas yang bersedia untuk direlokasi secara mandiri eh, dengan membangun rumah berukuran 6 kali 6 meter di atas lahan mereka. Sementara ini juga pemerintah sedang membuka akses jalan ke
Noboleto salah satu titik lokasi yang dipersiapkan untuk pembangunan hunian tetap, yaitu pembangunan rumah dengan tipe rumah yang sama seperti rumah contoh. Dan warga pengungsi saat ini diperkirakan jumlah jiwanya di atas 5.000 sampai 6.000-an orang. Mereka tinggal secara terpusat baik di pos lapangan yang ada di Kecamatan Citela seperti pos lapangan Bokang Molomatang, pos lapangan Kobasoma, juga pos lapangan Desa Konga dan juga pos lapangan Desa Loholaga. Selain itu juga ada para pengungsi yang tinggal di hunian sementara yang berada di Desa Konga yang saat ini juga dalam proses pengerjaan lanjutan untuk tahap 3 yang dipersiapkan untuk warga dua desa, yaitu Desa Okeng Jaya dan Desa Nawakote. Sementara itu aktivitas Gunung Lotobi laki-laki hingga saat ini dapat kami laporkan juga berdasarkan hasil laporan secara resmi oleh pos pengamatan gunung api Lotobi laki-laki di Desa Pulu Lera. Selama 2 pekan terakhir ini memang tidak ada aktivitas erupsi seperti waktu-waktu sebelumnya. Namun aktivitas kegempaan gunung yang masih level 3 atau siaga ini masih terus terjadi dengan rekomendasi masih sama, yaitu warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam jarak ataupun radius 6 km dari pusat erupsi Gunung Lotobi laki-laki. Nah, sementara desa-desa yang berada dalam radius 6 km ini ataupun masuk dalam peta kawasan rawan bencana itu ada 2 desa, diantaranya ada 6 desa, 2 desanya dari Kecamatan Ilebura yaitu Desa Dulipali dan Desa Lobo. Kemudian 4 desa di Kecamatan Hulang Gitang yaitu Desa Hokeng Jaya, Desa Nawakote, Desa Kelatan Lo, kemudian 2 dusun di Desa Baru yaitu Dusun Podor dan Dusun Kampung Baru. Saat ini juga masih berada di tempat-tempat pengungsian. Demikian rekan Alinda informasi yang dapat saya laporkan dari Sulawesi Timur. Saya kembalikan ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.